Masyarakat Jawa, terutama yang menganut kejawen, mengenal banyak sekali orang atau benda yang dianggap keramat. Islam dan budaya memiliki relasi yang tak terpisahkan. Ajaran Islam sesuai dan cocok untuk segala waktu dan tempat. Al-Islamu sholihun fi kulli zamanin wa makanin. Masyarakat Jawa sangat kental dengan masalah tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya Jawa hingga akhir-akhir ini masih mendominasi tradisi dan budaya nasional di Indonesia. Di antara faktor penyebabnya adalah begitu banyaknya orang Jawa yang menjadi elit negara yang berperan dalam percaturan kenegaraan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan. Pandangan hidup Jawa memang berakar jauh ke masa lalu. Masyarakat Jawa sudah mengenal Tuhan sebelum datangnya agama-agama yang berkembang sekarang ini. Semua agama dan kepercayaan yang datang diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa. Mereka tidak terbiasa mempertentangkan agama dan keyakinan. Mereka menganggap bahwa semua agama itu baik dengan ungkapan mereka sedoyo agami niku sae, yang artinya semua agama itu baik. Khusus yang menganut agama Islam, masyarakat Jawa bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Kelompok yang menganut Islam murni sering disebut Islam santri atau golongan putih. Dan golongan yang menganut Islam kejawen sering disebut dengan Islam abangan. Masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam hingga sekarang belum bisa meninggalkan tradisi dan budaya Jawanya. Meskipun terkadang tradisi dan budaya itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Memang ada beberapa tradisi dan budaya Jawa yang dapat diadaptasi dan terus dipegangi tanpa harus berlawanan dengan ajaran Islam. Tetapi banyak juga budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi dan budaya Jawa ini sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa, terutama yang abangan atau kejawen. Masyarakat Jawa, terutama yang menganut kejawen, mengenal banyak sekali orang atau benda yang dianggap keramat. Biasanya orang yang dianggap keramat adalah para tokoh
yang banyak berjasa pada masyarakat, atau para ulama yang menyebarkan ajaran-ajaran agama dan lain-lain. Sedang benda yang sering dikeramatkan adalah benda-benda pusaka, peninggalan, dan juga makam-makam dari para leluhur serta tokoh-tokoh yang mereka hormati. Masyarakat Jawa juga percaya kepada makhluk-makhluk halus yang menurutnya adalah roh-roh yang berkeliaran di sekitar manusia yang masih hidup. Makhluk-makhluk halus ini ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan manusia. Oleh karena itu, mereka harus berusaha untuk melunakkan makhluk-makhluk halus tersebut agar menjadi jinak, yaitu dengan memberikan berbagai ritus atau upacara. Masyarakat Jawa yang menganut Islam kejawen dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari juga dipengaruhi oleh keyakinan, konsep-konsep, pandangan-pandangan, nilai-nilai budaya, dan norma-norma yang kebanyakan berada di alam pikirannya. Menyadari kenyataan seperti itu, maka orang Jawa terutama dari kelompok kejawen tidak suka memperdebatkan pendiriannya atau keyakinannya tentang Tuhan. Mereka tidak pernah menganggap bahwa kepercayaan dan keyakinan sendiri adalah yang paling benar dan yang lain salah. Sikap batin yang seperti inilah yang merupakan lahan subur untuk tumbuhnya toleransi yang amat besar baik di bidang kehidupan beragama maupun di bidang-bidang lain. Sebagai agama yang sempurna, Islam memiliki ajaran-ajaran yang memuat keseluruhan ajaran yang pernah diturunkan kepada para nabi dan umat-umat terdahulu. Dan Islam memiliki ajaran yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, dimanapun dan kapanpun. Dengan kata lain, ajaran Islam sesuai dan cocok untuk segala waktu dan tempat. Ajaran-ajaran dasar Islam yang bersumberkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Akidah menyangkut ajaran-ajaran tentang keyakinan atau keimanan. Syariat menyangkut ajaran-ajaran tentang hukum yang terkait dengan perbuatan orang mukallaf atau orang yang sudah dewasa. Dan akhlak menyangkut ajaran-ajaran tentang budi pekerti yang luhur atau akhlak mulia. Dengan ketiga kerangka dasar inilah Islam sangat sesuai dan cocok untuk segala waktu dan tempat. Pada prinsipnya, masyarakat Jawa adalah masyarakat yang religius, yakni masyarakat yang memiliki kesadaran untuk memeluk suatu agama. Hampir semua masyarakat Jawa
meyakini adanya Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan manusia dan alam semesta, serta yang dapat menentukan celaka atau tidaknya manusia di dunia ini atau kelak di akhirat. Yang perlu dicermati dalam hal ini adalah bagaimana mereka meyakini adanya Tuhan tersebut. Islam dan budaya memiliki relasi yang tak terpisahkan. Dalam Islam sendiri, ada nilai universal dan absolut sepanjang zaman. Islam sebagai dogma tidak kaku dalam menghadapi zaman dan perubahannya. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama memerlukan sistem simbol. Dengan kata lain, agama memerlukan kebudayaan agama. Sebagai catatan, perlu ditegaskan bahwa Islam tidak sama sekali menolak tradisi atau budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dalam penetapan hukum Islam, dikenal salah satu cara melakukan ijtihad yang disebut urf, yakni penetapan hukum dengan mendasarkan pada tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Dengan cara ini, berarti tradisi dapat dijadikan dasar penetapan hukum Islam dengan syarat tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia, banyak berkembang tradisi di kalangan umat Islam yang terus berlaku hingga sekarang. Seperti tradisi lamaran, sumbangan manten, peringatan hari-hari besar keagamaan, dan lain sebagainya. Selama ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka tradisi-tradisi seperti itu dapat dilakukan dan dikembangkan. Begitu pula sebaliknya, jika bertentangan dengan ajaran Islam, maka tradisi-tradisi itu harus ditinggalkan dan tidak boleh dikembangkan. Video ini kami kutip dari tulisan Marzuki MAG. Semoga bermanfaat dan berkah.